Baiklah, kita lanjutkan. Perhatikan slide yang ada di depan. Kemarin kita belajar tentang Al-Quran, mengenai pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Sekarang kita teruskan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Kita awali dari pengertian. Pengertian hadis secara bahasa atau secara etimologi, hadis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, tidak lama, atau bisa berarti khabar, ya. Kalau kita runtut dari bahasa Arab, di mana tadi saya katakan berarti khabar, kabar dalam bahasa Indonesia, baru, new dalam bahasa Inggris, tidak lama, karena di dalam hadis itu asal katanya adalah dari kata hadasa. Hadasa itu fi'il madhi, kemudian hadasa yahdutsu, artinya yahdutsu itu fi'il mudhari', hadisun. Hadisun itu isim masdar. Jadi hadis itu adalah isim masdar dari kata hadasa. Artinya bercerita, memberikan kabar. Sisi lain, hadis itu juga bisa berarti baru. Biasa di dalam conversation atau dalam muhadasah, percakapan, dialog, orang-orang Arab biasa mengatakan hadisan, itu artinya baru. Sebagaimana yang sering didialogkan oleh orang-orang Arab ketika ada pertanyaan kepada orang lain, misalnya Ahmad dan Husain. Ahmad tanya sama Husain, "Wahai Husain, kapan kamu datang?" "Ya Husain, mata cita." Husain akan menjawab, "Baru saja," misalnya. Maka jawaban Husain adalah hadisan. Nah, begitu. "Mata cita Husain?" "Hadisan ya akhi." Ya. Itu artinya hadis bisa berarti sebuah pengertian yang beda dengan tadi arti dasar kabar atau bercerita atau memberitahu, tapi bisa berarti baru saja tadi. Itu secara bahasa. Lain lagi dari pengertian hadis secara bahasa dengan secara syariat atau secara terminologi, secara istilah. Hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, maupun ketetapan atau takririyah. Ya. Berarti semua yang berasal dari Rasulullah SAW, semuanya. Rasulullah seorang manusia, berarti semua apa yang dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW secara totalitas. Manusia itu biasanya ada tiga hal yang kita perhatikan, yang kita rasakan dari sosok seseorang itu, manusia itu. Yang pertama biasanya perkataannya. Kemudian yang kedua adalah perbuatannya. Atau yang ketiga ini dia tidak berkata, tidak berbuat, tapi bersikap. Nah, dia diam, tidak berbuat, tidak berkata, tapi sikap. Sikap ini yang juga bagian dari sebuah hadis, bagian dari tingkah laku Rasulullah SAW. Dan ini istilahnya adalah takririyah. Nah, kalau ucapan Rasulullah atau sesuatu yang dari Rasulullah berupa ucapan namanya qauliyah, kemudian perbuatan itu fi'liyah. Kalau ketetapan atau bisa lebih kita pahami sebagai sikap, ya, untuk lebih kita memahami arti ketetapan itu dalam bahasa Arab namanya takririyah, ya. Totalitas Rasulullah adalah hadis. Nah, dengan demikian artinya dari pengertian secara terminologi itu, hadis itu ada tiga sebenarnya, yaitu hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah, gitu. Hadis qauliyah, nah, itu hadis yang berupa
ucapan Rasulullah. Biasanya hadis ini dicirikan dengan sebuah redaksi yang seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau anna Rasulullah sallallahu qala, dalam bahasa Arab. Artinya Rasulullah bersabda. Nek para kiai, para ustadz, para ulama, para dai dan sebagainya itu mengatakan, dalam bahasa Jawa biasa mengatakan Kanjeng Nabi dawuh. Lah, hadis-hadis yang seperti itu namanya hadis qauliyah. Dua perbuatan atau hadis fi'liyah. Ini biasanya hadis fi'liyah ini ditandai dengan redaksi atau apa namanya, dengan kata-kata atau kalimat yang itu isi hadis itu kalau dibaca semuanya itu yang berkata bukan Nabi. Biasanya yang berkata adalah sahabat atau istrinya, orang terdekat, berkata atau mengatakan, menyampaikan tentang apa yang pernah diperbuat oleh Rasulullah. Nah, gitu. Ya, misalnya Aisyah pernah berkata bahwa Rasulullah itu kalau sholat itu sampai kakinya bengkak, ya. Itu Nabi tidak berkata, tapi yang berkata adalah Aisyah. Nah, Aisyah berkata, menceritakan tentang perbuatan Nabi. Ya. Ini namanya hadis fi'liyah. Nah, hadis takririyah yang ketiga. Ini hadis yang mungkin yang berkata adalah sahabat, yang berbuat mungkin juga sahabat, tetapi dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersikap, ya, sikapnya Nabi mendiamkan, mengiyakan, melarang, senyum atau apa saja, ya, itu apa namanya hadis takririyah. Dan semua itu menjadi hukum, menjadi dasar, dan harus kita ikuti semaksimal mungkin karena kita ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Ini pengertian secara terminologi. Kita lanjutkan. Kedudukan dan fungsi al-hadis. Kedudukan hadis ini bisa dilihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fiikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Taraktu fiikum, saya meninggalkan kamu, atau saya tinggalkan kamu, atau aku meninggalkan kamu, amroini, dua perkara, ma in tamasaktum bihima, ya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli, dan sunnah Rasul. Maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Ini sunnah ini bisa hadis karena sunnah itu dari bahasa Arab. Sanna yasun itu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Sunnah Rasul berarti sesuatu yang dari Rasulullah. Maksudnya adalah al-hadis seperti yang saya sampaikan tadi. Ini hadis. Ini bisa juga kedudukan hadis ini bisa dilihat di dalam Al-Quran. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ati Allah wa ati ya ayyuhalladzina amanu. Maaf, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau dilanjutkan panjang itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, kita lihat yang pertama. Atya ayyuhalladzina amanu, taatlah kamu hai orang-orang mukmin, ati Allah, pada Allah, war rasul, dan rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang mukmin, orang yang beriman, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah
Artinya taat kepada segala apa yang dari Allah. Apa itu? Al-Quran, war Rasul dan Rasul. Artinya adalah hadis. Ini banyak sekali yang menyebutkan dalil-dalil nakli Quran hadis yang menyebutkan bahwasanya hadis itu punya kedudukan yang luar biasa di situ. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Quran. Kemarin telah kita sampaikan. Yang kedua adalah hadis. Di dua-duanya dia termasuk sumber hukum Islam yang utama. Itu. Yang paling utama adalah Al-Quran. Hadis adalah yang nomor 2. Begitu. Baik, hadis bagaimana saya sebutkan tadi, sebenarnya apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah memperkuat hukum-hukum yang ditentukan dalam Al-Quran. Kan sudah ada Al-Quran itu. Kalau kita sulit atau sangat membutuhkan, ada masalah ya, membutuhkan untuk bagaimana sikap kita, apa tindakan kita. Nah, secara singkat ya kita katakan hukumnya piye, bagaimana hukumnya, kita harus bagaimana, boleh atau tidak, caranya bagaimana, itu di Quran ada. Quran ada lengkap, tetapi tidak mesti dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran itu. Nah, hadirlah hadis. Hadis ini berfungsi untuk memperkuat, untuk memperinci, untuk memperjelas. Oleh karena itu, secara klasifikatif ya kita sampaikan di sini. Yang pertama, memperkuat hukum-hukum yang ada di Quran, memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya, Al-Quran dan hadis, benar-benar menjadi sebuah sumber hukum Islam yang utama. Hadis ini memperkuat. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semuanya sholat itu, dan sholat wusta atau sholat asar, dan laksanakanlah sholat itu karena Allah. Melaksanakan sholat karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Kita diperintahkan untuk sholat, melihara, menjaga, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, menegakkan sholat gitu. Banyak sekali perintah Allah dalam Al-Quran tentang sholat. Aqimus sholah, ya, dan sebagainya. Wa atuz zakah, baru zakat. Perintah. Tapi bagaimana hadisnya? Itu katanya memperkuat. Ada hadis yang mengatakan an Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shollu kama raaitumuni usolli. Rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini memperkuat. Sholatlah, ya, seperti saya sholat. Gimana sholat Rasulullah? Tepat waktu. Gimana sholat Rasulullah? Sholatnya rajin, dia menjaga selama-lamanya. Itu. Padahal beliau itu dijamin masuk surga, suci, maksum begitu. Ini memperkuat. Perintah sholat dalam Quran itu diperkuat oleh perintah Rasulullah di dalam hadisnya. Yang kedua, menjelaskan terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum. Di Quran itu lengkap, tetapi masih ada yang bersifat umum, maka harus diperinci, diperjelas oleh
oleh sumber lain yang namanya hadis, di memperjelas. Contohnya Al-Quran Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir, diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Ini kalau kita pahami apa adanya, berarti bangkai apa saja itu haram, darah apa saja haram, dan daging apa, daging babi bagaimana, semuanya tetap haram. Nah, ini larangan Allah di dalam Al-Quran. Tapi ada penjelasan tentang ayat itu yang mungkin tidak semua yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu haram. Nah, contohnya Pak, yang memperjelas itu dalam hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ukhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hud wal jarad wa ammat damani fal kabid wat tihal, rawi Ibnu Majah wal Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Jadi kalau tanpa ada hadis ini, ya, tanpa ada sumber hukum yang namanya hadis, ya semua bangkai itu haram. Ikan yang ditangkap oleh nelayan itu kita makan haram, itu haram. Belalang yang mungkin kita lihat orang-orang desa itu dibakar dan sebagainya dimakan itu haram semuanya. Tapi ada yang hadis ini memperjelas bahwa itu tidak haram tapi halal. Darah juga demikian, ya. Ada pengecualian, yaitu semua darah haram kecuali hati dan limpa. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi hadis menetapkan hukum baru atau aturan-aturan yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak ada, tetapi ada hukum-hukum yang harus dipatuhi, dan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak berdosa. Tidak perintah Quran, tapi perintah hadis. Quran tidak ada. Contohnya apa? Ya, contoh Rasulullah bersabda, nah ini dalam sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru ina ya ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyu sila sab'a marrat aula hinna biturab, rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Daud wal Baihaqi. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah bersabda, menyucikan bejanamu yang dijilat anjing adalah dengan cara membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Jadi kalau dijilat anjing itu tidak usah pakai rinso, tapi dalam Islam harus dengan dibasuh 7 kali, tapi yang satu dengan tanah. Harus iya. Ini contoh di Quran tidak ada, tapi di hadis itu ada. Ini contoh fungsi hadis. Sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya banggakan, jangan ngantuk semua. Ini kita masih melanjutkan, ya. Dalam hadis itu sebenarnya, ya ini satu lagi ini sebentar lagi. Disiapkan catatannya. Hadis itu seperti apa, Pak? Saya kira sudah tahu semua, baik yang saya sampaikan tadi tanpa melihat hadisnya tertulis ataupun pernah melihat hadis di layar atau di buku di mana saja, saya kira sudah pernah tahu hadis itu seperti apa. Ya, hadis. Dalam hadis itu terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur. Karena hadis itu dari Rasulullah, maka kalau tidak dari Rasulullah betul maka menjadi dosa.
Kalau menceritakan menyampaikan dari Rasulullah maka masuk neraka. Dalilnya Pak, siapa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas nama saya dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan dirinya untuk tempat di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus kita harus membaca, kita harus melaksanakan perintah, larangan, anjuran, hadis Rasulullah itu benar-benar dari Rasulullah. Oleh karena itu harus tahu hadis itu seperti apa, unsur hadis seperti apa, bagian hadis itu apa. Dalam bahasa elektro itu onderdil, ya contoh onderdil. Kalau tidak ada onderdilnya namanya tidak sesuatu itu. Kalau tidak ada onderdil hadis namanya tidak hadis. Contoh motor, kalau tidak ada onderdil namanya ban, roda, ya namanya tidak motor. Ya, motor belum lengkap. Pun kalau sudah ada rodanya, itu pun tidak akan bisa jalan. Kalau unsur itu namanya roda, onderdil nama roda itu tidak memenuhi syarat. Misalnya bane kotak, rasa melaku, atau bane sebunder ono bane tapi tidak kuat di dalam itu mengikatkan diri dengan onderdil yang lain. Skrupe ra kuat, maka bisa lepas. Demikian juga hadis, bagian unsur onderdil hadis itu ada 3. Nek udah ono ya namanya enggak hadis palsu. Kalaupun ada onderdil itu, bagian atau unsur itu, harus memenuhi syarat. Oleh karena itu harus dipahami. Yang pertama adalah sanad. Yang kedua adalah matan, yang ketiga rawi. Sanad itu apa? Sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Jadi kita kan tidak ketemu Nabi, maka harus tahu hadis itu dari Nabi itu harus ada yang menyampaikan. Kamu dengar dari siapa? Dari si A misalnya, si A itu dari siapa? Dari B dari siapa? C sampai dari F dari Nabi. Lah A B C D E F ini namanya sanad. Bahkan mereka sudah meninggal semua bisa jadi. Namanya sanad. 2 matan itu bukan mantan ya, tapi matan. Itu adalah isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalnya sabda Rasulullah apa, misalnya tadi saya sampaikan, taraktu fikum amra ini ma intama saktum bima lan tadillu abada. Saya tinggalkan kamu 2 perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ini adalah matan isi hadis. Ya. 3 rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ini banyak rawi yang banyak orang yang meriwayatkan hadis itu banyak sekali. Yang terkenal ada 9 kitab hadis ya, perawi hadis yang luar biasa. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Imam Bukhari dalam Sahih Muslim, Sahih Bukharinya, Sahih Muslim oleh perawi Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, mereka membuat kitab semua itu ada 9 ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Ahmad dan Ad-Darimi ya. Nah ini 9 kitab hadis yang harus diketahui. Dalam bahasa lain namanya babon, induk kitab hadis yang jadi sumber kita mengambil hadis itu dari mana begitu. Saya ulangi, kitab Sahih Bukhari ya, 2 kitab Sahih Muslim, 3 kitab hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, yang keempat adalah Sunan Ibnu Majah, yang kelima adalah Sunan Tirmidzi,
yang keenam adalah Sunan Nasai, yang ketujuh adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik, yang kedelapan adalah kitab hadis Musnad Ahmad, dan yang ke-9 adalah Sunan Ad-Darimi. Ini 9 kitab hadis yang punya sanad dan matan serta rawi, dan masing-masing mempunyai kualitas yang berbeda-beda karena belum tentu benar semuanya, belum tentu benar semuanya. Baik, kita teruskan. Mungkin ada yang belum memahami ya, kalau kita tidak kasih contoh. Kita lihat contohnya, sanad itu seperti apa, matan itu seperti apa, rawi itu seperti apa. Kita lihat di layar itu ada sebuah hadis ya, saya bacakan. Haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibnu Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibnu Waqqas Al-Laisi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Hadis ini lengkap, ada sanad, ada matan, ada rawi. Mana sanad, Pak? Nah, ini sanad. Kita hadis ini tahu dari mana? Nah, dari Imam Bukhari. Ya. Kenapa? Hadis ini dari kitab beliau. Kita buka, kita cek betul ada hadisnya. Siapa yang nulis? Imam Bukhari. Berarti kita dari Imam Bukhari itu. Bukan dari penjual buku kitab, tapi dari yang nulis hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dari mana? Imam Bukhari itu mendengar dari Al-Humaidi Abdullah ibnu Zubair. Al-Humaidi mendengar dari Sufyan. Sufyan mendengar dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Yahya ibnu Sa'id mendengar dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Alqamah dari mana? Dari Umar bin Khattab. Beliau dari mana? Beliau dari Rasulullah. Dia mendengar dari Rasulullah bersabda. Ini namanya sanad. Berarti sanad hadis ini adalah Al-Humaidi Abdullah, Sufyan, Yahya ibnu Sa'id, Muhammad ibnu Ibrahim, Alqamah ibnu Waqqas, dan Umar bin Khattab. Namanya sanad. Ini nyambung semua. Dan rawinya adalah Imam Bukhari. Kalau matan, isi hadis ini. Matan itu isi materi hadis. Berarti apa yang kalau memang itu adalah hadis qauliyah, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, mungkin ada yang bingung dengan bahasa Arab, teks Arab, kita lihat teks Indonesianya, artinya. Ini kita lihat dari telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laisi berkata. Jadi Alqamah berkata, saya dengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata. Siapa yang berkata? Umar bin Khattab. Beliau juga mendengar dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya, ya, niat hijrahnya, perbuatannya itu karena dunia, maka yang ingin digapainya, ya, hijrahnya kepada dunia yang ingin digapainya. Atau niatnya karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan. Ya, ini adalah rawi, ya, sumber hadisnya. Ini adalah matan, materi hadisnya. Ini adalah sanad. Ini saya kasih tanda ini, maksudnya adalah warna kuning. Ini adalah nama-nama yang merupakan
sanad ya ini. Baiklah, apa namanya, untuk hadis saya kira cukup. Masih banyak materi-materi hadis yang ingin saya sampaikan, dan ruang lingkup hadis itu sangat luar biasa banyaknya, tapi karena keterbatasan waktu, tolong mohon pengertian dan maklum, hanya ini yang kita sampaikan dan semoga bermanfaat. Sebelumnya tolong dicatat, dirangkum, dipahami kembali apa yang saya sampaikan, sehingga nanti ketika ada soal-soal pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti bisa terjawab dengan baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi